Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Maulana dengan NIM 607052330036 dari kelas 4702. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik solder uap dalam kurung soldering dan desoldering. Daftar isi. Pada daftar isi terdapat soldering, desoldering, solder uap, bagian-bagian solder uap, cara pengoperasian, aturan panas dan tekanan udara, alat dan bahan, timah pasta, timset, solder wick, papan PCB, kapasitor, resistor, proses soldering, hasil soldering, tes kontinuitas, proses desoldering, hasil desoldering. Soldering. Solder adalah alat bantu yang digunakan dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Solder merupakan alat elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Teknik penyolderan dalam kurung soldering adalah proses penyambungan dua logam atau lebih dengan cara memanaskan benda tersebut tanpa melakukan peleburan dua benda yang akan disambung. Solder juga digunakan untuk upaya alternatif jumper dengan menghubungkan kabel kecil pada hubungan yang putus pada papan PCB agar yang retak atau terputus dapat tersambung kembali. Desoldering. Proses desoldering adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghilangkan timah dari komponen yang menempel pada papan PCB. Proses ini sering diperlukan dalam situasi di mana komponen perlu diganti, perbaikan diperlukan, atau saat membuang papan sirkuit elektronik. Solder uap. Solder uap atau vapor phase soldering adalah metode soldering yang menggunakan uap panas untuk mencairkan solder dan membentuk sambungan listrik antara komponen elektronik dan papan sirkuit cetak dalam kurung PCB. Dalam proses ini, papan sirkuit cetak dan komponen elektronik ditempatkan dalam ruang tertutup, di mana uap solder yang dipanaskan mengalir melalui papan dan komponen. Keuntungan dari solder uap termasuk kemampuannya untuk menghasilkan sambungan solder yang konsisten dan berkualitas tinggi, serta kemampuannya untuk menangani komponen elektronik yang sensitif terhadap panas dengan aman. Ini juga memungkinkan proses soldering yang cepat dan efisien dalam produksi massal. Namun, mesin solder uap umumnya memiliki biaya yang lebih tinggi daripada metode soldering konvensional. Bagian-bagian solder uap. Yang pertama, ada tombol on atau off untuk menyalakan atau mematikan alat. Yang kedua, pengatur panas. Untuk mengatur uap panas, ada yang berbentuk channel dan ada juga yang dapat mengatur suhu secara manual. Yang ketiga, pengatur udara. Untuk mengatur intensitas udara yang dikeluarkan dari rentang 20 sampai 100. Yang keempat, mata solder untuk mengeluarkan uap panas dengan suhu sesuai dengan pengatur panas.
Cara pengoperasian. Cara pemegangan solder uap berbeda dengan solder biasa dan kurung konvensional, yakni cara untuk pemegangan solder uap harus tetap lurus terhadap komponen targetnya. Pada alat tersebut, aliran udara panas dapat diatur dengan dua pengaturan. Yang pertama, pengaturan suhu atau temperatur panasnya yang akan dikeluarkan lewat moncong kecil di ujung solder uap dan pengaturan kekuatan hembusan aliran udaranya. Yang kedua, pengaturan secara linear dengan satu sama lain. Semakin tinggi temperatur suhunya, maka aliran panas yang dipancarkan akan semakin kuat. Bahkan akan bertambah kuat lagi panasnya apabila tekanan udaranya ditingkatkan. Saran untuk cara pengoperasian solder uap. Yang pertama, dianjurkan menggunakan tangan kanan untuk memegang solder. Yang kedua, dilarang bergetar saat memegang solder. Aturan panas dan tekanan udara solder uap. Untuk menghilangkan cairan dan kurung mengeringkan, diperlukan 100-200 derajat dan tekanan udara 8 dalam kurung kencang. Untuk memanaskan atau mencairkan timah diperlukan 350-400 derajat dan tekanan udara 3 dalam kurung sangat pelan. Untuk mengangkat serta menempatkan diperlukan 350-400 derajat dan tekanan udara 3 dalam kurung sangat pelan. Untuk mengangkat fleksibel dari PCB diperlukan 250-300 derajat dan tekanan udara 3 dalam kurung sangat pelan. Untuk mengangkat komponen plastik diperlukan 250-275 derajat dan tekanan udara 3 dalam kurung sangat pelan. Alat dan bahan. Pada bagian alat ada timah pasta, pinset, solder wick. Dan pada bagian bahan ada papan PCB, kapasitor, dan resistor. Alat yang pertama ada timah pasta. Timah pasta atau solder paste adalah bahan yang digunakan dalam proses soldering untuk menyambungkan komponen elektronik ke papan sirkuit cetak dalam kurung PCB atau substrat lainnya. Pasta solder biasanya terdiri dari campuran serbuk logam solder dalam kurung seperti timah dan timbal dengan flux yang diperlukan untuk membersihkan permukaan dan mencegah oksidasi selama proses soldering. Flux dalam timah pasta membantu memastikan bahwa permukaan yang akan disolder bersih dari oksida, sehingga solder dapat menyebar dengan baik dan membentuk sambungan yang kuat dan andal. Selain itu, flux juga membantu menghilangkan residu flux setelah proses soldering selesai. Timah pasta digunakan saat proses soldering dan pada saat desoldering. Timah pasta akan dihilangkan menggunakan solder uap dan solder wick. Alat yang kedua ada pinset. Pinset digunakan untuk menempatkan komponen elektronika pada lokasi yang tepat di atas jejak solder yang telah diterapkan pada PCB. Setelah komponen ditempatkan, mesin solder uap dipergunakan untuk memanaskan PCB dan pasta solder sehingga solder mencair dan membentuk sambungan yang solid antara komponen dan PCB. Pinset membantu dalam menempatkan komponen dengan presisi yang diperlukan agar sambungan terbentuk dengan baik.
Selama proses desoldering dengan solder uap, pinset juga dapat digunakan untuk mengangkat komponen elektronik dari PCB setelah solder meleleh dan membentuk uap. Pinset juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengikatkan solder wick. Setelah komponen diangkat, pinset membantu dalam menempatkannya dengan aman dan akurat untuk pemindahan dan atau penggantian. Hal yang ketiga ada solder wick. Solder wick adalah strip kawat tembaga yang dilapisi dengan bahan penyerap seperti flux atau resin. Ini digunakan untuk menghilangkan solder dari sambungan atau permukaan yang ingin dibersihkan atau didesolder. Proses menggunakan solder wick melibatkan menempatkan ujung kawat tembaga pada sambungan yang ingin didesolder dan kemudian memanaskan kawat tersebut dengan soldering iron. Ketika soldering iron menyentuh solder wick, solder meleleh dan diserap oleh bahan penyerap yang dilapisi di atas kawat tembaga. Ini membantu menghilangkan solder dari sambungan atau permukaan dengan cara yang bersih dan efisien. Solder wick adalah alat yang sangat berguna dalam situasi di mana Anda perlu menghilangkan jumlah kecil solder dari sambungan atau komponen elektronik, atau ketika ingin membersihkan sambungan agar dapat melakukan soldering yang lebih bersih dan andal. Yang ke pada bagian bahan, yang pertama ada papan PCB. Papan PCB dalam kurung printed circuit board adalah platform fisik yang digunakan untuk menyusun dan menghubungkan komponen elektronik dalam suatu perangkat elektronik. Dalam konteks soldering dan desoldering, PCB berperan sebagai substrat tempat komponen elektronik dipasang dan dihubungkan dengan jalur tembaga yang telah dirancang sedemikian rupa. Dalam proses soldering, PCB digunakan sebagai tempat untuk melelehkan solder dan membentuk sambungan yang kuat antara komponen elektronik dan jalur tembaga. Soldering biasanya dilakukan dengan soldering iron, di mana solder dilelehkan pada sambungan antara komponen dan jalur tembaga PCB. Dalam proses desoldering, PCB juga berperan penting ketika sambungan solder perlu dihilangkan untuk mengganti komponen atau melakukan perbaikan. Desoldering dilakukan. PCB digunakan sebagai tempat untuk melakukan proses desoldering, di mana solder yang telah dilelehkan sebelumnya harus dihilangkan dari sambungan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat seperti solder wick, pompa desoldering, atau mesin desoldering dengan solder uap. Yang kedua, pada bagian bahan ada kapasitor. Kapasitor 107D merujuk pada kapasitor dengan nilai kapasitansi 100 mikrofarad dan toleransi 20% dengan kode penandaan 107D yang sering digunakan dalam industri elektronik. Saat proses soldering pada papan PCB, kapasitor 107D akan dipasang pada posisi yang telah ditentukan pada PCB. Proses soldering ini melibatkan pelelehan solder pada jalur tembaga, PCB, dan kaki-kaki kapasitor, sehingga menghasilkan sambungan listrik yang kuat dan stabil antara kapasitor dan PCB. Saat proses desoldering, kapasitor 107D pada papan PCB diperlukan. Langkah-langkah desoldering harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada kapasitor atau PCB. Metode desoldering yang umum digunakan termasuk penggunaan soldering iron untuk melelehkan soldering yang mengikat kapasitor ke PCB, dan kemudian menggunakan alat seperti pompa desoldering atau solder wick untuk menghilangkan solder dari sambungan, sehingga kapasitor dapat dilepaskan dengan aman dari PCB.
Resistor merupakan bahan ketiga. Resistor 470 mengacu pada resistor dengan nilai resistansi 470 ohm. Ini adalah resistor dengan hambatan yang ditentukan, yang berfungsi untuk membatasi atau mengontrol aliran arus dalam suatu rangkaian elektronik. Resistor 470 ohm sering digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik, seperti pembagi tegangan, pembatas arus, pembentuk filter, atau pengatur level sinyal. Nilai resistansi yang spesifik dipilih sesuai dengan kebutuhan desain, rangkaian, dan persyaratan kinerja. Pada papan PCB dalam kurung printed circuit board, resistor 470 ohm ditempatkan dan dihubungkan dalam rangkaian sesuai dengan desain rangkaian yang diinginkan. Ini bisa menjadi bagian dari berbagai sirkuit elektronik, termasuk sirkuit daya, sirkuit audio, atau sirkuit controller, tergantung pada aplikasi dan kebutuhan spesifik. Proses soldering. Yang pertama, tekan on atau off. Sebelum sambungkan kabel ke sumber listrik, lalu tekan tombol on atau off untuk menyalakan solder uap yang akan digunakan. Kedua, siapkan bahan. Siapkan papan PCB dan komponen yang akan disolder, kemudian berikan pasta timah pada bagian komponen yang akan ditempelkan di papan PCB. Yang ketiga, atur panas. Ada 3 channel untuk mengatur panas. Channel 1, 1 sampai 150, channel 2, 150 sampai 250, dan channel 3, 250 sampai 350. Gunakan channel 3 untuk meletakkan timah dan menempelkan komponen. Atur intensitas angin. Atur intensitas angin pada 70 agar angin tidak meniup atau menggeser komponen dan juga membuat papan PCB kosong. Melelehkan timah. Gunakan solder uap yang telah dinyalakan, diatur panas dan intensitas anginnya untuk melelehkan timah. Pastikan solder uap sejajar dengan timah pada komponen yang disolder. Solder perlahan. Setelah meleleh, angkat dan jauhkan secepat mungkin solder uap dari papan PCB agar tidak kosong. Lakukan berulang pada komponen yang lainnya hingga selesai. Hasil soldering. Note: hasil dari papan PCB dan komponen yang telah melalui proses soldering dapat dinilai dari kerapian dan tes kontinuitas yang dilakukan dengan multimeter. Tes kontinuitas. Tes kontinuitas adalah sebuah tes yang dilakukan untuk memastikan bahwa ada jalur listrik yang terus mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian atau sirkuit. Tujuan utama dari tes kontinuitas adalah untuk memverifikasi bahwa tidak ada putus atau hubungan yang terganggu dalam jalur listrik yang diuji. Proses tes kontinuitas biasanya dilakukan dengan menggunakan multimeter, yang merupakan alat pengukur listrik yang serbaguna. Pada mode kontinuitas, multimeter mengirimkan arus listrik ke titik yang diuji dan mengukur resistansi atau hambatan dalam jalur tersebut. Jika jalur listrik kontinu, multimeter akan memberikan sinyal audio atau menampilkan nilai resistansi yang rendah, menunjukkan bahwa tidak ada gangguan dalam jalur tersebut. Tes kontinuitas sangat penting dalam proses pemeliharaan, perbaikan, atau instalasi elektronik karena memastikan bahwa jalur listrik yang diperlukan untuk fungsi perangkat atau sistem tersambung dengan benar dan tidak terputus. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi masalah koneksi atau kabel yang rusak dalam suatu rangkaian atau sirkuit. Proses desoldering. Pertama, tekan on atau off.
Sambungkan kabel ke sumber listrik, lalu tekan tombol on atau off untuk menyalakan solder uap yang akan digunakan. Siapkan bahan, siapkan papan PCB dan komponen yang akan didesolder. Ring. Yang ketiga, atur panas. Ada 3 channel untuk mengatur panas. Channel 1, 1 sampai 150, channel 2, 150 sampai 250, dan channel 3, 250 sampai 350. Gunakan channel 3 untuk melelehkan timah dan mencopot komponen. Yang keempat, atur intensitas angin. Atur intensitas angin pada 70 agar angin tidak meniup atau menggeser komponen dan juga membuat papan PCB kosong. Melelehkan timah. Gunakan solder uap yang telah dinyalakan, diatur panas dan intensitas anginnya untuk melelehkan timah. Pastikan solder uap sejajar dengan timah pada komponen yang didesolder. Desolder perlahan. Setelah meleleh, angkat dan jauhkan secepat mungkin komponen dari papan PCB. Kemudian bersihkan timah dari papan PCB menggunakan solder wick yang diikatkan ke pinset. Lakukan berulang pada komponen yang lainnya hingga proses desoldering selesai. Hasil desoldering. Terima kasih telah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.